Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apalagi saya dengan Yusina dalam acara Moms Hebat Buat Si Kecil. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips bagaimana mendampingi buah hati kita, anak kita di rumah dalam proses belajar. Situasi pandemi seperti ini membuat banyak aspek kehidupan berubah. Proses pembelajaran yang sebelumnya diadakan di sekolah, semua aktivitas, kegiatan-kegiatan sekolah diadakan di sekolah, kemudian dipindahkan seluruhnya ke rumah. Tentunya hal ini membawa masalah tersendiri bagi orang tua, terutama orang tua yang tidak siap mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Nah, untuk itu dibutuhkan tips bagaimana mendampingi anak belajar. Pertama adalah membuat jadwal. Membuat jadwal di sini bukan berarti moms yang membuatkan jadwal buat anak-anak kita, tetapi sebagai orang tua kita hanya memandu anak-anak kita untuk membuat jadwal apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Setelah mereka membuat jadwal tersebut, sebaiknya ditempelkan di tempat yang terbuka sehingga mereka mudah untuk melihatnya. Yang kedua adalah ide kegiatan. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa yang mereka harus lakukan. Terkadang anak-anak susah untuk menuliskan membuat kegiatan-kegiatan apa. Nah, dalam hal ini sebagai orang tua, kemudian kita membantu mereka. Misalnya kegiatan rutin setiap hari, yaitu mulai dari bangun pagi, sarapan, berdoa, atau kegiatan fisik seperti membersihkan rumah, membersihkan kamar mereka sendiri, melatih mereka kemudian untuk membersihkan sekeliling rumah, atau kegiatan yang lain, misalnya membaca buku, games, atau membuat tulisan-tulisan bagi anak-anak yang sudah bisa menulis dalam bentuk tulisan. Hal yang ketiga adalah komunikasi positif saat mendampingi anak belajar di rumah. Dalam hal ini adalah sebagai orang tua kita bertanya kepada anak kita kesulitan seperti apa yang mereka alami saat belajar. Dalam hal ini sebagai orang tua kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Kita hanya membantu mengatasi kesulitan mereka saat belajar. Misalnya ada yang tidak dipahami, kita membantu untuk kemudian mereka bisa memahaminya. Atau ada hal-hal yang mungkin kita juga tidak bisa memahami lebih dalam dan kemudian kita membantu untuk kemudian kita tanyakan kepada gurunya yang bersangkutan, apakah melalui telepon, WhatsApp, atau media komunikasi yang lainnya. Yang keempat adalah introspeksi orang tua serba tahu. Dalam hal ini orang tua bukanlah orang yang serba tahu atas setiap pertanyaan anak-anak. Ketika anak bertanya kepada kita bukan berarti kita bisa semua menjawab pertanyaan anak. Dalam hal ini kita bisa mengatakan kepada anak kita, ayah atau bunda belum mempunyai jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita sama-sama mencari jawabannya, kemudian kita diskusikan. Setelah itu, dalam 1 jam misalnya, kita kembali bersama-sama untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana? Hal yang kelima adalah refleksi harian. Pada bagian ini, kita melakukan refleksi harian terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, mungkin kita bisa melakukannya ini di tempat atau suasana yang santai. Misalnya di ruang makan bersama atau di ruang keluarga pada saat berkumpul bersama. Dengan mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana pelajaran kamu hari ini? Apakah kamu merasa sedih, merasa senang, dan lain sebagainya. Kalau ada yang perlu dipuji, berikan apresiasi bagi anak kita, berikan penghargaan kepada anak kita, dan kemudian jika ada yang mau diperbaiki, berikan saran kepada anak kita. Nah, poin yang terakhir adalah relasi membangun hubungan dengan anak-anak. Pada poin ini dan poin yang terakhir adalah poin yang tidak kalah pentingnya dengan poin-poin sebelumnya. Pada poin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu orang tua dengan anak membuat aturan bersama. Kemudian ajukan pertanyaan yang positif, apa yang tidak dimengerti oleh anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kemudian memberikan perhatian yang penuh kepada anak supaya anak merasa didampingi. Tidak sambil melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam mendampingi anak pada saat belajar. Kemudian yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada anak lewat karya yang mereka sudah lakukan. Misalnya menempel hasil karya mereka di tempat belajar sehingga membuat mereka merasa bangga. Nah, moms yang hebat, demikian tips dari saya bagaimana mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Terima kasih.